Bagaimana sih pendapat Bapak terkait pembangunan Batam saat ini, Pak? Batam, luar biasa. Batam sangat luar biasa sekarang pembangunan. Saya terus terang salut dan terhadap pemerintahan sekarang, baik itu atas nama BP Batam ataupun Pemko Batam, karena kita lihat pembangunan dan fasilitas umum sangat menggeliat di periode 4 tahun terakhir ini kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama HB Official di Alila Studio Podcast. Hari ini saya ada kedatangan tamu yang sangat spesial, salah satu tokoh masyarakat, Bapak Yusak Harahap, yang mana beliau bersedia memenuhi undangan saya di podcast sederhana ini. Ya, mudah-mudahan beliau tetap sehat selalu, Pak. Amin, amin, amin. Memang sangat luar biasa. Sudah beberapa hari saya sampaikan undangan ini kepada beliau. Alhamdulillah hari ini, malam ini dia bersempat hadir di sini guna mungkin kita membahas sedikit pembangunan Batam, ya. Jadi kita langsung saja, Pak. Bagaimana sih pendapat Bapak terkait pembangunan Batam saat ini, Pak? Batam, luar biasa. Batam sangat luar biasa sekarang pembangunan. Saya terus terang salut dan terhadap pemerintahan sekarang, baik itu atas nama BP Batam ataupun Pemko Batam, karena kita lihat pembangunan dan fasilitas umum sangat menggeliat di periode 4 tahun terakhir ini kita lihat. Saya salut luar biasa kalau terhadap pembangunan dibanding dengan daerah-daerah lain. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain, Batam itu sangat pesat pembangunan. Meskipun ekonomi sekarang kita akui ekonomi masyarakat itu menurun, tapi saya rasa bukan di sini saja. Kita tahu di seluruh Indonesia, mungkin bukan Indonesia dan seluruh negara lain juga, dengan adanya COVID sejak akhir 2019, mungkin semua merasakan kemerosotan ekonomi tersebut. Tapi kenapa Batam ini dari awalnya Batam adalah kota industri, kenapa dialihkan ke ekonomi? Sedangkan sampai saat ini ekonomi kita cukup menurun. Ya, betul, karena memang ekonomi sekarang menurun karena akibat COVID. Memang Batam ini kan daerah industri. Nah, kita ketergantungan dengan negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Karena kita negara jasa, jadi kita nggak seperti daerah lain seperti Sumatera atau Pulau Jawa dan yang lain. Kita di sana bisa produksi makan sendiri, bisa produksi minum sendiri, bisa produksi sayur sendiri dan semuanya. Sini kita nggak, kita hanya dengan jasa. Nah, jadi ya ini akibat COVID itu memang kita terlalu salah satu yang berdampak, kalau menurut saya berdampak besar gitu. Jadi kalau menurut Bapak ini, Pak, terkait kinerja wali kota dan wakil wali kota Batam di 2 periode hingga saat ini, Pak, bagaimana sih menurut Bapak, pendapat Bapak terhadap kinerja wali kota dan wakil wali kota Batam saat ini? Ya, sangat bagus. Kalau kita flashback ke belakang, seperti saya ucapkan tadi, bahwa pembangunan sekarang ini fasilitas umum, ya, jalan, fasilitas umum lainnya, kita lihat bandara sekarang lagi akan dilebarkan, jalan-jalan semua. Saya kaget kemarin tuh ketemu besi itu, saya lihat bundaran dan di Simpang Baskem, luar biasa. Udah seperti bundaran HI pula saya lihat, luar biasa. Dan Sekupang pun sekarang pembangunan sangat pesat. Dan ya sangat bagus. Kalau saya lihat itu sangat bagus. Untuk periode sekarang Pak Rudi sebagai Ketua BP Batam dan juga Wali Kota Batam, saya rasa sangat bagus. Kita patut apresiasi.
dibanding dengan, ya tidak membandingkan sih, tapi setidak-tidaknya tidak kalah dengan yang sebelum-sebelumnya. Itu. Tapi kalau ini antara Pemko dan BP, satu orang tapi dua jabatan. Nah, kalau menurut Bapak itu, apakah dari dua jabatan ini, apakah pembangunan Batam ini efektif atau tidak, Pak? Saya lihat lebih efektif dan lebih banyak bagusnya, lebih banyak baiknya. Kenapa? Sekarang kalau BP mau bangun, pokoknya mau pakai anggaran mana? Kita ada mau pembangunan apa? Katakan pelebaran jalan, mau enggak yang kira-kira bisa dianggarkan pakai anggaran BP, kita lakukan. Kan bagus. Kira-kira bisa dianggarkan pakai anggaran Pemko, dilakukan. Justru itu yang saya lihat sekarang. Kita lihat mana jalan. Oh ini perlu, pokoknya fasilitas umum seperti ada di Sekupang, jogging contoh kecil lah. Oh ini otorita bisa bangun, otorita bangun. Jadi kan sangat bagus. Jadi satu kendali ini kan bagus. Daripada dua nanti harus koordinasi lagi, terus belum tanya lagi ini anggarannya cocok enggak, ini bagaimana, siapa yang kerjakan dan bagaimana. Nah itu kan jadi dualisme jadinya. Itulah istilah orang, dualisme gitu. Kalau sekarang saya rasa bagus. Jadi satu orang dia bisa tahu, oh ini kalau kira-kira ini bisa pakai anggaran otorita, bikin anggaran otorita. Ini bisa pakai anggaran Pemko, pakai Pemko. Dengan orang yang satu kan, yang memikir satu kan, yang memutuskan satu kan. Coba kalau yang memutuskan dua, paling tidak kan tak usah, walaupun ini sinkron, paling tidak makan waktu. Itu pendapat saya. Oke. Jadi saat ini pembangunan Batam ini kan sangat luar biasa nih, ya, sangat digenjot ya pembangunan Batam. Apakah ada planning ya wali kota Batam ke 2024 atau tidak menurut Bapak? Menurut Bapak ya. Saya tidak tahu kalau itu. Tapi saya yakin pasti. Saya sebenarnya itu bukan saya yang saya coba tanyakan aja sama beliau sendiri, bukan saya kan. Saya dari dulu tak pernah jadi tim sukses, tak pernah jadi mendukung seperti itu. Tapi saya hanya merasakan apa yang kita rasakan di Batam. Kita mengatakan apa yang kita rasakan. Bagaimana pesatnya pembangunan dan fasilitas umum, baik fasilitas ibadah yang ada di Batam sekarang ini. Nah, jadi masalah beliau mau maju, wali kota mau maju jadi gubernur, saya rasa itu bagus. Kalau menurut saya sebagai warga Kepri ya, kalau saya kita dukung, kenapa tidak? Yang kita lihat itu kan bukan siapa dia, tapi apa yang dilakukan untuk pembangunan ya. Nah itu, mau dia jadi gubernur, mau jadi presiden, kalau masih dia membangun daerah, membangun bangsa, membangun daerahnya, dia mau jadi gubernur, membangun Kepri, dia menjadi wali kota atau ketua BP Batam, membangun Batam, mau jadi presiden, membangun republik ini, kenapa tidak? Siapapun dia kan kita dukung. Kan itu masalahnya. Jadi tidak perlu kita istilahnya karena dia mau maju atau bagaimana, tidak. Kalau menurut saya begitu saja, simpel kan. Toh juga kita yang merasakan masyarakat Batam. Jadi seandainya kalau Pak Rudi seandainya di tahun 2024 dia maju sebagai calon gubernur Kepri. Nah, jadi untuk Batam itu kira-kira ada nggak public figure yang bisa memimpin Batam untuk di tahun 2024 nanti? Ini masuk ke politik nih, saya nggak begitu tapi gimana ya? Kan namanya sebagai tokoh masyarakat pasti kan ada penilaian-penilaian tersendiri. Betul. Ya, kalau saya lihat tentu wakil beliau pun bagus, Pak Amsakar. Kalau untuk bicara per hari ini, saya yakin Pak Amsakar sangat bagus. Saya tahu persis beliau tuh sejak mungkin sebelum, tapi setahu saya sejak zaman Pak Nyat Kadir jadi wali kota Batam, beliau selalu ide-ide beliau itu dipakai oleh wali kota Pak Nyat Kadir ketika itu sampai sekarang. Beliau itu ahli strategi juga, strategi pembangunan. Saya salut juga sama beliau bagus. Pak Amsakar. Saya rasa kalau untuk per hari ini saya belum lihat sih yang tapi kalau Pak Amsakar itu sangat bagus untuk melanjutkan kepemimpinan Batam ke depan. Saya rasa begitu. Kita per aja dong kan.
Apa yang kita rasakan sebagai masyarakat, kita lihat, kita fair aja gitu. Kita nggak penting lihat bagaimana, tapi apa yang dihasilkan dalam pembangunan, dalam kepemimpinannya, itu saja. Gitu, Bung. Siap, mantap. Jadi mungkin itu saja Pak. Ini terima kasih sudah datang di podcast kami yang sederhana ini. Memang sangat luar biasa. Baru kali ini salah satu tokoh masyarakat hadir di podcast kami. Terima kasih Pak Yusak yang telah menyempatkan waktu hadir di sini. Mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi mungkin itu saja. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video podcast terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tetap selalu menerima notifikasi dari kami. Apa ini? Alila Studio. Alila Studio Podcast. Di HB Official Channel ya. Oke. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Terima kasih banyak Pak.